Pada malam hari ini kita akan bahas seorang sahabat yang beliau terkenal. Namanya adalah Khalid bin Walid yang mendapatkan gelar dari Rasulullah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Maksudnya pedang Allah senantiasa terhunus itu nggak pernah masuk dalam sarungnya, Pak. Jadi di luar terus. Ya, jadi maksudnya pedang itu nggak pernah masuk dalam sarung. Ini walaupun kapan sebenarnya, Pak, ya. Ya itulah bahasa Arab, kinayah. Kalau bahasa kita itu adalah peribahasa hiperbola. Peribahasa hiperbola itu, iya, suaranya membelah langit. Nah itu, ya, itu peribahasa hiperbola. Tendangannya memecahkan bumi. Nah itu hiperbola. Nah, sama Rasulullah menggunakan bahasa hiperbola. Khalid adalah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Ini seolah-olah nggak pernah masuk ke dalam sarungnya. Artinya apa? Khalid itu bertempur dari sejak dia masuk Islam sampai wafat. Itu dia bertempur terus. Dari 3 generasi, pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Umar bin Khattab. 3 kepemimpinan Khalid itu panglima terus. Nah, ini. Maka Khalid bin Walid namanya adalah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Bapaknya orang kaya terkenal, Pak, di Mekah. Walid bin Al-Mughirah itu terkenal kaya raya, termasuk orang yang terpandang, termasuk orang yang bisa memberikan keputusan kepada Mekah. Jadi kalau di sini bapaknya Khalid itu ya jenderal juga, kaya juga, punya kedudukan juga. Itu bapaknya Khalid. Oh ya, syukran jazakumullah khair. Jadi bapaknya Khalid ini Walid bin Al-Mughirah. Tapi memang permusuhannya terhadap Islam luar biasa. Jadi bapaknya Khalid ini Walid bin Al-Mughirah, permusuhannya terhadap Nabi itu luar biasa. Banget suaranya. Dan Khalid bin Walid ini besar di lingkungan ya orang kaya gitu kalau bahasa kita ya. Dari orang sudah kaya, sudah terpandang. Itu Khalid bin Walid. Masa remajanya itu penuh dengan kenikmatan. Nah, Khalid ini, Khalid bin Walid bin Al-Mughirah, ya, Al-Makhzumi. Jadi dari suku Makhzum. Nah, ibunya Umar bin Khattab itu juga dari Al-Makhzumi. Makanya Khalid dengan Umar itu bersepupuan dari jalur ibu. Jadi ibunya Umar ini bapaknya dari Bani Adi. Ibunya Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Nah, bapaknya Khalid itu dari Bani Makhzum. Sehingga ketemunya Khalid dengan Umar itu dari jalur ibu. Sejarah mencatat bahwa Umar dengan Khalid ini fisiknya hampir sama. Sama-sama gede, sama-sama tinggi. Itu gede tinggi itu. Itu Umar dan Khalid. Wajahnya punya kemiripan. Jadi Umar dengan Khalid itu punya wajah yang mirip. Kenapa? Dari jalur ibu. Umar dari Al-Makhzumi, ibunya Khalid, bapaknya dari Makhzum. Wataknya sama. Khalid keras, Umar juga keras. Kalau A ya A. Kalau B ya B. Cuman kemampuannya berbeda. Kalau Khalid punya kemampuan di lapangan. Kalau Umar punya kemampuan di pemerintahan. Umar mampu mengambil keputusan di bidang pemerintahan, Khalid di lapangan, di medan tempur. Kemudian kebiasaan, kalau Umar itu lebih senang hidup sederhana. Jadi dia tidak terlalu suka dengan kemewahan, itu Umar. Hidup sederhana, pakaian tembelan juga nggak masalah. Itu Umar. Tapi Khalid, dia senang kesenangan dunia yang memang tidak dilarang.
Jadi Khalid itu senang dengan kesenangan dunia yang dalam Islam tidak dilarang. Khalid bajunya begini-begini, Pak. Bajunya bagus-bagus itu Khalid. Dia pakai perhiasan yang tidak dilarang, pakai dia. Pedangnya bagus-bagus, perisainya bagus-bagus. Kudanya luar biasa. Baju yang dia kenakan juga luar biasa. Intinya Khalid senang kesenangan dunia yang tidak dilarang dalam Islam. Itu karakter antara Khalid dan Umar. Dan Khalid bin Walid ini subhanallah ya, memang dari muda memang terlatih untuk bertempur. Sehingga ketika dia masih kafir, ketika terjadi perang Uhud, perang kedua setelah perang Badar, panglima perang dari orang musyrik itu adalah Abu Sufyan bin Harb, yakni presiden Quraisy sendiri. Abu Sufyan yang memimpin dengan istrinya Hindun. Tapi komandan berkudanya diserahkan kepada Khalid. Waktu itu Khalid masih muda, mungkin 17 tahunan lah. Sudah disuruh memimpin pasukan berkuda oleh Abu Sufyan. Jadi panglimanya dalam perang Uhud Abu Sufyan. Kalau bahasa kita itu untuk tank-tanknya itu ya, yang jaga tank, yang pesawat atau apa, pimpinannya adalah Khalid. Dan disitulah kepiawaian Khalid. Ketika perang Uhud, Rasulullah meletakkan di Bukit Pemanah itu sekitar 50 orang. 50 orang dengan panahnya. Kata Nabi, siapapun yang mendekati Bukit Pemanah ini hajar. Ya. Maka ketika terjadi awal pertempuran, karena Rasulullah meletakkan pemanah itu di atas bukit, ya, 50 orang, maka mereka punya kesempatan tuh memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka terpukul mundur. Ya, kalau bahasa kita itu diberondong dari atas. Sehingga mereka nggak bisa maju lagi. Mereka memilih mundur, lari tunggang langgang. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang, meninggalkan kuda mereka, meninggalkan panah, meninggalkan semuanya, orang Islam nyangka udah menang. Wah, kita udah menang, udah pada lari semua. Akhirnya yang di Bukit Pemanah turun juga, kita sudah menang. Ayo kita kejar mereka. Dikasih tahu Rasul melarang kita untuk turun sampai ada perintah untuk turun. Tapi rupanya kaum muslimin ketika itu tidak mendengarkan. Kenapa? Harta rampasan perang sudah di hadapan mereka. Kalau nggak segera turun, nggak dapat harta rampasan perang. Turun. Tinggal beberapa orang di atas. Nah, begitu mereka turun ngejar pasukan kafir Quraisy, nah Khalid melihat ini peluang, kita bisa pukul mereka dari arah belakang. Maka Khalid dengan pasukannya berputar ke mengelilingi Bukit Pemanah, memukul kaum muslimin dari arah belakang. Di atas yang mana tinggal beberapa orang, biarpun dipanahi juga banyak yang nggak kena itu pasukan kudanya Khalid. Khalid cemerlang. Wah, kita bahas. Ketika mereka mengatakan kita sudah kalah, kata orang kafir Quraisy, kita sudah kalah, kita dikejar. Kata Khalid, tunggu dulu, kita punya kesempatan menang. Khalid membawa pasukannya itu mengelilingi Bukit Pemanah. Orang Islam ada di tengah, orang kafir dikejar, Khalid mukul dari arah belakang. Sehingga orang Islam ada di tengah-tengah. Nah, mereka begitu mereka tahu Khalid mukul mereka dari arah belakang, yang tadinya dikejar berbalik. Sehingga orang Islam ada di tengah-tengah. Dihantam dari arah depan dan belakang. Dari arah depan mereka yang tadinya lari berbalik, yang dari ini Khalid mukul. Kalahlah umat Islam. Dan di situ ada sekitar 70 sahabat yang gugur. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada Hamdalah di situ yang dimandikan oleh malaikat. Kemudian ada Julaibibah di situ, ya. Kemudian di situ juga ada sahabat yang lain yang sahabat Mus'ab bin Umair juga gugur di situ. Jadi banyak sahabat-sahabat yang penting itu gugur dalam perang Uhud. Sehingga ketika itu nama Khalid viral, ya.
Khalid ini Khalid ya, kita udah kalah, Khalid mukul mundur, menang kita. Maka Khalid jadi pembicaraan. Jadi Khalid itu sudah tampan, kaya, anaknya orang kaya raya. Viral lagi Pak. Ya, kalau bahasa kita itu udah pakai jadi YouTuber sudah kenal orang. Akhirnya begitu Rasulullah sudah hijrah, ya, begitu Rasulullah sudah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah mau umroh, kan dihadang tuh orang kafir Quraisy, nggak boleh umroh tahun ini, bikin perjanjian tahun depan baru boleh. Dan di antara isi perjanjian bahwa muslimin tidak akan bertempur dengan orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Nah itu oleh Nabi deal, setuju kata Nabi. Jadi kami berdakwah dimanapun tidak akan diperangi. Nah akhirnya benar. Nabi mengirimkan delegasi dakwanya kemana-mana. Ke Mekah, ke Madinah, kemana aja. Termasuk ke pusat jantungnya Mekah. Nabi mengirim orang-orangnya untuk berdakwah. Orang Mekah mau nyerang, wah ada perjanjian, tidak mungkin. Akhirnya dibiarkan aja orang dakwah, dibiarkan berdakwah. Nah, salah satu yang suka mendengarkan orang ceramah, ya, itu adalah Khalid bin Walid. Jadi kalau ada sahabat ceramah itu Khalid berdiri di atas kudanya itu dia duduk, dengerin tuh Khalid. Apa sih yang diomongin? Tujuannya ngintelin awalnya. Jadi intel awalnya Khalid. Pokoknya salah ngomong serang aja gitu kan. Ternyata enggak, ya. Ternyata Khalid dapat hidayah. Ya. Terus ada juga Amr bin As. Diplomatnya orang Quraisy. Sama masih muda juga kayak Khalid. Dia ngintelin juga, ternyata dapat hidayah. Terus ada Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Anak muda yang kaya raya, saudagar yang berhasil, Utsman bin Talha. Dia dikasih amanah menjaga, memegang kuncinya Ka'bah. Pak, ketika itu Pak, jabatan pegang kunci Ka'bah, itu luar biasa. Kayak pegang Monas hari ini Pak. Iya bener lah. Itu simbol. Ka'bah itu simbol. Siapa yang dikasih kuncinya, itu sudah luar biasa. Akhirnya, ketika tahun ke-6 Hijriah, itu perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8, jadi setelah 1 tahun setengah, Khalid dan Utsman bin Talha dan Amr bin As ini, dia sering mendengarkan dakwah, tergugah. Maka Khalid kepingin ke Madinah. Dari Mekah menuju Madinah, itu tahun ke-8 Hijriah. Maka dia sendiri nggak berani. Maka dia ajak temannya itu, Utsman bin Talha. Sama-sama masih remaja, masih muda. Dia ajak Utsman bin Talha. Yuk kita ke Madinah. Mau ngapain? Masuk Islam lah ya. Bener kamu mau masuk Islam? Bener. Ternyata kamu dapat hidayah juga. Iya. Akhirnya jalan nih dengan Utsman bin Talha. Lagi jalan menuju ke Madinah, ketemu dengan Amr bin As. Amr mau kemana? Agak malu-malu, ya. Enggak, mau ke Madinah. Iya, mau ngapain? Kalau engkau mau berbuat jahat sama Muhammad, kami selesaikan di sini kamu. Enggak, mau masuk Islam. Ya sudah, ayo barengan. 3 pemuda, Pak. Yang satu Khalid bin Walid. Itu kalau sekarang Khalid itu Panglima ABRI, Pak. Pangap. Cuman Khalid tidak berkumis saja, dia pengikut ya. Iya. Khalid itu Panglima ABRI pada zaman itu. Ya. Terus Utsman bin Talha itu pemegang kunci Ka'bah. Kaya raya, pemuda yang sudah sukses dalam bisnisnya dikasih amanah menjaga Ka'bah. Ini luar biasa. Kalau sekarang ini menteri apa ini ya? Yang jaga urusan harta negara gitu loh. Menteri apa ini? Ya. Hah? Menteri BUMN Pak ya? Iya, Utsman bin Talha itu Menteri BUMN, jaga harta negara. Utsman bin Talha, nih Panglima ABRI-nya sama Menteri BUMN-nya.
Terus ada Amr bin As yang dia sering dikirim untuk melakukan diplomasi. Kalau sekarang itu menteri luar negerinya. 3 orang penting ke Madinah. Masuk Islam. Begitu mereka datang, sahabat siap-siap. Takut mereka mau nyerang Nabi. Langsung Nabi itu dikawal gitu. Ya, Nabi aja dikawal. Cucunya Nabi kemarin yang ngawal banyak gitu ya. Katanya sih sedikit gitu. Katanya yang ngawal jutaan orang gitu ya. Akhirnya kata Tengku Zulkarnain, buka mata lebar-lebar, jangan bilang sedikit ya. Disindir sama Tengku Zulkarnain, tapi yang ngomong Tengku Zulkarnain bukan saya. Ya. Kata Tengku Zulkarnain, buka mata lebar-lebar, muka boleh hitam tapi hati jangan ya. Tapi yang ngomong siapa? Tengku Zulkarnain. Nah benar, Nabi begitu ada Khalid, Amr bin As dan Utsman bin Thalha datang, sahabat langsung mengerumuni Rasulullah. Membuat barikade gitu. Ditanya, ada apa kau datang kemari wahai Khalid? Saya ingin ketemu dengan Muhammad. Gak bisa. Niatnya apa? Saya mau masuk Islam. Baru dibuka Pak jalan. Ya, dibuka jalan untuk Khalid. Masuk Islam 3-3-nya. Begitu mereka masuk Islam, kalau bahasa kita itu Menteri BUMN-nya masuk Islam, Panglima ABRI-nya masuk Islam, kemudian Menteri Luar Negerinya masuk Islam di Mekah. Begitu masuk Islam, apa kata Nabi? Inna Makkata qad allaqat alaina aflada kabidiha. Sesungguhnya Mekah hari ini telah melemparkan buah hatinya kepada kita. Jadi Mekah hari ini telah melemparkan kepada kita buah hatinya kepada kita. Oh ini 3 orang penting loh Pak. Begitu berita mereka masuk Islam tersebar di Mekah, pegang kepala itu langsung Pak siapa? Ini siapa? Abu Sofyan tuh. Gimana ini urusannya kok bisa 3 orang ini masuk Islam. Begitu masuk Islam, mereka semua melepaskan perhiasan mereka. Jadi Khalid ketika itu pakai emas juga Pak. Pakai kalung emas, pakai cincin emas, terus kayak gelang yang agak panjang tuh. Emas semua. Khalid memang orang kaya ya. Kemudian mereka lepaskan, ya Rasulullah, aku infakkan semua ini untuk kaum muslim. Termasuk pedangnya Khalid. Kata Khalid, termasuk ini ya Rasulullah. Ini yang dulu saya gunakan untuk memerangi Anda. Sekarang saya serahkan untuk diberikan kepada kaum muslim. Pedang Khalid itu bukan pedang main-main Pak. Pedang yang disebut Muhannadi. Pedang yang terbuat dari India. Jadi ketika itu pedang yang paling kuat. Yang paling kuat dan terkenal pada masa itu adalah Muhannadi. Asal kata dari Hindi. Muhannadi. Pedang yang terbuat dari India. Itu pedangnya Khalid. Mau diserahkan kata Nabi, oh kalau ini jangan kata Nabi. Dulu engkau memerangi kami dengan pedang ini. Sekarang angkat pedang ini, perangi kekufuran dan kebatilan. Anta Saifullah al-Maslul kata Nabi. Engkau adalah pedang Allah yang senantiasa terhunus. Maka sejak itu Khalid berjanji, kalau begitu dengan pedang ini, saya akan perangi kekufuran. Oh Khalid berada di jalur Nabi sekarang. Itu Mekah Pak, bingung Pak. Mau bikin isu apa lagi nih supaya mereka balik ke sini ya. Dicari-cari itu nggak dapat. Khalid sudah teguh. Ya, kata Khalid, saya tinggalkan kekayaan saya di Mekah. Kata Amr bin As, saya tinggalkan juga kekayaan dan pengaruh saya di Mekah. Kata Utsman bin Thalha, saya serahkan semuanya di Mekah. Ya, bahkan kunci Ka'bah pun sudah saya berikan kepada mereka. Pak, jabatan memegang kunci Ka'bah itu luar biasa Pak. Gajinya besar kalau sekarang Pak. Yang Menteri BUMN kan gede Pak ya. Iya. Apalagi kalau jual-jual ini lagi ya, bisa dapat fee kan. Nah, itulah ya. Tetapi ini Utsman bin Thalha luar biasa. Begitu di tahun ke-8 Hijriah itu belum genap 3 bulan terjadi pertempuran Mu'tah. Jadi ketika bertiga ini belum genap masuk Islam 3 bulan, Rasul harus berhadapan dengan Romawi. Jadi ketika itu Rasul mengirimkan delegasi untuk melakukan perjanjian damai.
dengan orang-orang Romawi yang ada di sekitar wilayah Mu'tah. Ternyata pembawa surat Nabi ini dibunuh, Pak. Pembawa surat Nabi yang mengajak pada perjanjian damai itu dibunuh oleh Romawi Mu'tah. Sehingga ketika itu tidak ada kejahatan yang paling jahat kecuali membunuh seorang utusan yang membawa perjanjian damai. Maka Nabi mengatakan mereka Romawi menginginkan pertempuran dengan kita. Orang Arab itu, Pak, punya pepatah, asadul yaum khairun min ghanamil abad. Menjadi singa sehari itu jauh lebih mulia ketimbang menjadi kambing sepanjang masa. Artinya Pak, Romawi itu besar, pasukannya berpengalaman, besar. Tapi lebih baik kita melawan Romawi sampai mati ketimbang mereka menjajah kita selamanya. Ya itulah. Nabi mengatakan kita lawan Romawi. Nabi menyiapkan pasukan yang terkumpul cuma 3.000 pasukan. Ketika itu sudah paling besar, Pak. Sudah pasukan yang paling besar yang bisa Nabi kumpulkan, 3.000 pasukan. Di dalamnya ada Utsman bin Tolha, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid. Tapi mereka pasukan biasa. Waktu zaman kafir mereka panglima lah, komandan gitu, ya. Waktu zaman kafir. Tapi begitu masuk Islam, mereka nggak ingin. Oh, saya kan dulu panglima, kok nggak dikasih jabatan? Enggak. Khalid, kau pasukan biasa. Ya Rasulullah. Begitu masuk Islam sami'na wa ata'na. Kalau kita kan songong. Masa saya prajurit biasa? Kan saya dulu panglima. Agak tinggian dikit kayak gitu. Khalid enggak. Siap ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Prajurit biasa. Walaupun pedang dia itu lebih bagus mungkin dari panglima-panglima yang ditunjuk oleh Nabi. Walaupun kuda dia itu lebih bagus daripada panglima yang ditunjuk oleh Nabi. Tapi Khalid, siap ya Rasulullah. Prajurit biasa, prajurit biasa. Itulah Islam. Ya. Semuanya patuh kepada Rasul. Awalnya Rasul yang memimpin pasukan ini. Tapi karena Mu'tah terlalu jauh, kata para sahabat, ya Rasulullah, jangan Anda yang berangkat. Madinah masih perlu Anda. Sebaiknya pasukan ini kau tunjuklah panglima. Maka Nabi menunjuk 3 orang panglima. Kata Nabi, pasukan ini akan dipimpin oleh putra angkatku, Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur, maka akan digantikan oleh sepupuku, Ja'far bin Abi Thalib. Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka akan digantikan oleh sahabatku, Abdullah bin Rawaha. Berangkatlah kalian. Maka diberangkatkan, Pak. Sampai pintu gerbang Madinah, sampai di pintu gerbang Madinah, 3 panglima yang diangkat ini ketemu sama orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, sesungguhnya dulu Musa dan Harun serta nabi-nabi pada zaman Bani Israel, kalau mereka menunjuk panglima, maka panglima yang ditunjuk itu akan gugur di medan perang. Itu menunjukkan bahwa mereka yang menunjuk adalah memang nabi. Sekarang nanti kita buktikan. Kalau kalian bertiga ini pulang hidup-hidup, berarti Muhammad itu bukan nabi. Itu kata orang Yahudi, Pak. Kan kurang ajar ngetesnya gitu ya. Iya, itu Yahudi begitu. Kita lihat nih, nah. Kalau kalian 3 panglima yang ditunjuk oleh Muhammad ini pulang sehat, hidup, berarti Muhammad itu bukan nabi. Kan berarti kalau membuktikan itu nabi, berarti kan mereka bertiga harus mati, Pak. Ya. Tapi apa jawab ketiga panglima ini? Kata Zaid bin Harithah, kau akan buktikan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Dan aku akan gugur di medan perang. Begitu siap, Pak. Kalau kita kan perang pengennya pulang gitu ya. Ini siap mati. Kemudian apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Kau juga akan saksikan bahwa Muhammad itu nabi. Dan aku tidak akan pernah kembali. Jadi panglima yang ditunjuk itu memang siap gak balik. Kemudian Abdullah bin Rawaha juga berkata, kalian Yahudi akan menyaksikan bahwa Muhammad itu memang nabi.
Dan kalian saksikan bahwa aku akan gugur di medan ini. Begitu Pak. Berangkat mereka. Sampai di medan Mu'tah, ternyata Romawinya banyak Pak. 200.000 pasukan. Kaum muslimin cuma 3.000 pasukan. Romawi 200.000. Berarti satu orang muslim itu harus menghadapi 64 orang Romawi. Jadi kalau duel itu 1 lawan 64. Kan ini nggak masuk akal gitu. Tapi sahabat mundur enggak. Kata sahabat, wal muqatil duna la ilaha illallah hatta nahliga au turfa'a la ilaha illallah. Kita tetap akan lawan Romawi demi kalimat la ilaha illallah sampai kita binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Enggak ada yang mundur tuh sahabat. 3.000 pasukan pada. Jadi umat Islam ini jangan pancing-pancing lah ya. Dibilang sedikit ternyata banyak. Ya. Begitu banyak, wah diomelin lah, macet lah dan sebagainya. Akhirnya netizen bilang, kalau lu nyinyir ya, bikin aja tandingan, ya. Kayak biasanya situ bikin tandingan gitu kan. Siapa kayak yang dijemput, Harun Masiku gitu ya. Kalau yang jemput jutaan orang kan enak gitu ya. Umat Islam itu jangan dipancing-pancing. Gak dilawan tuh Pak, 3.000 pasukan. Ternyata benar, pada pertempuran hari pertama, kekuatan tidak berimbang. Yang gugur siapa pertama kali? Yang gugur adalah Zaid bin Harithah. Ketika dia sibuk melawan musuh, beberapa anak panah menancap di dadanya. Dan dia kemudian gugur. Dia membawa bendera kepemimpinan. Jadi bendera kepemimpinan itu berwarna hitam. Jadi dalam bahasa bendera itu ada arroya, ada aliwa. Ya. Arroya. Roya itu bendera yang besar. Itu berwarna hitam. Itu yang megang adalah panglima tertinggi. Kalau aliwa itu bendera berwarna putih. Itu banyak jumlahnya. Jadi kalau dalam bahasa kita itu bendera merah putih kalau di Indonesia, bendera merah putih itu arroya. Disebutnya arroya, bendera besar, bendera utama. Kalau aliwa itu bendera partai itu. Benderanya PKS, benderanya PAN begitu itu. Dan yang lain tidak usah disebut lah ya. Nah, ini ya, itu aja ya. Jadi bendera-bendera kecil itu. Jadi ada arroya, ada aliwa. Ya, ada arroya, ada aliwa. Nah di sini jadi ya itulah. Maka Zaid bin Harithah itu membawa arroya, bendera kepemimpinan tertinggi berwarna hitam. Dan nanti kata Nabi, yang melapangkan jalan kepemimpinan Imam Mahdi itu adalah orang-orang yang senantiasa membawa bendera hitam. Oh, ternyata di Indonesia banyak juga bendera hitam, Mbak ya. Ya ini, jadi begitu dia kena panah, bendera hitam ini hampir jatuh. Diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, panglima kedua yang ditunjuk. Dia kibar-kibarkan bendera itu. Dia tunjukkan panglimanya masih ada. Sampai akhirnya sebilah pedang dari arah belakang Ja'far menebas tangan kanannya. Bendera hampir jatuh, dia ambil pakai tangan kiri. Tangannya terpotong tuh di sini. Dia pegang tuh dengan tangan kiri, masih mengatur pasukan. Sampai sebilah pedang kemudian menebas tangan kirinya. Bendera hampir jatuh, dia apit dengan tangan yang tersisa. Dipegang tuh, supaya bendera nggak boleh jatuh. Karena ketika itu hukum perang, kalau bendera tertinggi itu jatuh, dianggap panglimanya mati dan menyebabkan pasukan akan kocar-kacir. Maka dia pertahankan. Bendera harus tetap berdiri. Bendera berwarna hitam. Sampai akhirnya sebilah pedang membelah tubuh Ja'far bin Abi Thalib menjadi dua. Terbelah itu jadi dua Pak dari arah belakang oleh orang Romawi. Jos. Ja'far terbelah itu. Gugur akhirnya. Maka Abdullah melihat Abdullah bin Rawaha diambil bendera hitam. Dikibar-kibarkan untuk menunjukkan panglimanya masih ada. Oh, pasukan kaum muslimin masih bersemangat walaupun kejepit. Ya 3.000 lawan 200.000. Sampai akhirnya sebilah tombak menancap di dada Abdullah bin Rawaha. Dan dia pun akhirnya gugur sebagai syahid. Bendera itu masih tertahan oleh tangannya.
Jadi tombaknya ini berdiri di tanah gitu, dia nancem gitu, dia bertahan tuh. Pokoknya bendera harus tetap berdiri. Mati aja masih dipertahankan tuh Pak. Kenapa? Akan mengakibatkan pasukannya kacau balau. Dia tetap menahan. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Sabit bin Arqam, ya, sahabat bernama Sabit bin Arqam masih muda. Dia lihat, kok Abdullah bin Rawaha gugur, diambil tuh benderanya, dikibar-kibarkan oleh Sabit bin Arqam. Dia anak remaja yang nggak ngerti strategi perang, tapi bendera udah kadung di tangan dia, dikibar-kibarkan. Yang penting nunjukkan panglimanya ada. Baru dia nyari siapa yang berhak untuk menggantikan pemegang bendera. Maka dia lihat itu ada orang di atas kudanya, semua musuhnya jatuh semua sama pedangnya. Wah, itu dia orangnya. Disamperin, wahai Abu Sulaiman, ambil bendera ini. Karena ketiga panglimanya sudah gugur. Kata orang yang disebut Abu Sulaiman, jangan kau berikan kepada saya. Saya belum genap 3 bulan masuk Islam. Baru saya masuk Islam. Berikan kepada yang lebih senior. Yang lebih daripada saya. Tidak. Engkau dulu adalah panglima perang ketika kau masih kafir. Maka hari ini ambil pasukan ini. Maka orang yang disebut Abu Sulaiman mengambil bendera itu. Dia kibar-kibarkan. Dia tahu pasukannya terjepit. Dia kasih kode untuk mundur. Untuk mundur. Padahal dalam perang tidak boleh kita mundur atau melarikan diri ke belakang. Dosanya besar. Kecuali untuk mengatur strategi perang. Jadi kita nggak boleh lari dari medan pertempuran. Termasuk 7 dosa besar. Lari dari medan pertempuran. Serbu, lari. Wah, itu ya. Itu dosanya besar. Tuh. Makanya Khalid itu di pertempuran yang lain. Di belakang tuh disiapkan wanita, dikasih pisau semua. Kalau ada orang Islam yang lari ke belakang, tusuk aja. Lebih baik mereka mati di tangan kalian perempuan, ya, daripada mereka jadi pengecut. Nggak ada yang lari Pak, daripada mati dibunuh perempuan, mending dibunuh musuh gitu. Akhirnya dalam perang itu maju semua, menang. Nah dalam perang ini, Khalid ngajak pasukannya untuk mundur. Pasukan heran, kok kita disuruh mundur? Bukankah mundur nggak boleh? Kecuali untuk mengatur strategi perang. Akhirnya mereka tetap mengikuti itu bendera. Akhirnya mereka mundur. Dan terus ditarik mundur oleh Khalid sampai mereka menjauh dari pasukan Romawi. Jauh, sampai jauh dari pasukan Romawi, jauh. Begitu sudah jauh, Khalid minta untuk mereka beristirahat. Lepaskan tameng kalian, semuanya kelelahan lepaskan. Kemudian Khalid dengan benderanya, dia berkata, jadi dia memang dijulukannya itu Abu Sulaiman. Tapi nama sendirinya adalah Khalid bin Walid. Kenapa dia disebut Abu Sulaiman? Karena salah satu anaknya Khalid bernama Sulaiman. Maka dia disebut Abu Sulaiman. Kayak saya, nama anak saya yang pertama Syahid. Saya dipanggilnya Mujahid Abu Syahid. Dulu saya bikin Facebook Mujahid Abu Syahid, gak bisa-bisa. Ya, Mujahid Abu Syahid gak bisa-bisa. Kenapa? Terlalu serem namanya. Tapi kalau Mujahid NI gitu, gak apa-apa. NI negara Indonesia gitu ya, gak apa-apa. Jadi seperti itu Khalid. Begitu mereka sudah istirahat, baru Khalid ngangkat benderanya. Ternyata mereka tahu bahwa panglima terbaru adalah Khalid bin Walid. Disinilah Khalid pidato untuk menyemangatkan pasukannya. Apa kata Khalid? Innal Islam al-yawma fi khatar wal muslimina kadalik wa inni la akhsha an yuqda ala la ilaha illallah minal wujud. Hari ini Islam dalam keadaan bahaya dan kalian pun dalam keadaan bahaya. Dan aku takut kalimat la ilaha illallah akan dihapuskan dari bumi persada. Kemudian apa kata Khalid? Wallahi ma nuqatiluhum li'adadin wala uddah wa innama nuqatiluhum lihadaddin. Demi Allah, kita tidak melawan Romawi itu karena jumlah mereka yang besar atau karena perlengkapan mereka yang luar biasa. Tapi kita akan lawan mereka karena agama ini. Jadi karena agama, Pak. Karena agama, karena jaga Islam ini kita lawan mereka.
Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa'a la ilaha illallah. Kita akan lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Oh, takbir semua, Pak. Allahu Akbar. Kayak di bandara. Itu kita bergetar itu, Pak. Kursi bandara aja bergetar dengan takbir. Ya. Kepanasan deh kena takbir ya. Benar, takbir itu mendengar khutbahnya Khalid. Langsung Khalid pakai baju perangnya lagi. Dia pasang lagi helmnya dan dia berkata, "Wa Islama, ha anada qad talabbastu, faman aradal jannah falyalbas kama labistu." Wahai Islam, aku telah memakai baju tempurku. Siapa yang menginginkan surga, maka hendaklah dia memakai seperti apa yang aku pakai. Dalam sekejap dipakai lagi tuh, Pak, baju perang, Pak. Pakai lagi. Kemudian diberangkatkan kembali oleh Khalid tuh. Kita jalan kembali menuju Medan Mu'tah. Berangkat lagi tuh. 3.000 pasukan yang tersisa itu berangkat. Sepanjang jalan mereka bersenandung. Ya khailallah hirkabi, ya khailallah hisbuti. Wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian. Wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Jadi zaman itu yel-yel itu sudah ada, Pak. Yel-yel itu sudah ada. Ya khailallah hirkabi, ya khailallah hisbuti. Wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian. Wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Kalau di bandara itu kan aksi bela Islam, Allahu Akbar. Yel-yel itu penting, Pak. Supaya Pak semangat tetap terjaga. Ya, coba kalau yel-yelnya, bila kau mati, aku takut mati. Gak semangat. Maka yel-yel itu harus semangat. Ya. Aksi bela Islam begitu. Semangat itu tetap terjaga. Apapun yang terjadi siap. Nah Khalid yel-yelnya begitu. Ya khailallah hirkabi, ya khailallah hisbuti. Wahai tentara Allah, tunggangi kuda kalian. Wahai tentara Allah, mantapkan langkah kalian. Maka 3.000 pasukan bertempur lagi dengan Romawi. Di Medan Mu'tah lagi. Terjadi pertempuran, tapi kali ini Khalid pintar. Pasukannya dibagi menjadi beberapa bagian. Dan Khalid mengatur, yang kanan suruh ke kiri, yang depan suruh ke belakang, yang belakang suruh ke depan, yang samping ke tengah lagi, yang samping ke tengah lagi. Terus diacak terus. 3.000 pasukan itu dibikin sekitar 200 orang. Terus dibikin muter. Akhirnya Romawi merasa, kayaknya orang Islam di depan bantuan terus. Dah mundur mereka. Mereka memilih melarikan diri dan tidak mau melanjutkan pertempuran dengan kaum muslimin. Sehingga apa? Khalid, begitu mereka udah lari, Khalid menahan pasukannya. Udah biarkan mereka lari dengan ketakutan mereka. Tidak perlu dikejar, kata Khalid. Kita sudah cukup memukul mundur mereka. Maka sisanya oleh Khalid dibawa pulang ke Madinah. 3.000 pasukan yang gugur cuma 12 orang. Termasuk 3 panglimanya tadi. Jadi 3 panglima gugur ditambah 9 prajurit. Yang lain selamat walaupun ada yang terluka. Begitu Khalid berhasil memukul mundur Romawi dan Romawi memilih tidak melanjutkan pertempuran karena merasa bantuan kepada umat Islam itu terus berdatangan. Jadi orang tuh kayaknya nggak habis-habis, Pak. Ya kayak di bandara kemarin. Nggak habis-habis. Kita aja mentok di Selipi itu kan. Bisa kemana lagi tidak? Ke Petamburan nggak bisa, ya Selipi aja. Nah ini subhanallah. Itu orang rasanya nggak habis-habis. Maka Romawi milih pulang. Begitu Khalid pulang kembali dengan membawa kemenangan, seorang penyair berkata, Innal aqidata fi qulubi rijaliha min darratin aqwa wa alfi muhannani. Sesungguhnya akidah yang sekecil debu, kalau menghunjam dalam hati pemiliknya, dia jauh lebih kuat daripada 1000 pedang. Khalid dengan akidah keislamannya. Sehingga apa? Mereka mendapatkan kemenangan.
Inilah karir pertama Khalid menjadi panglima perang dalam Islam. Luar biasa, Pak. Dan Khalid tercatat termasuk panglima-panglimanya yang luar biasa. Di antaranya Khalid, kemudian Muhammad Al-Fatih Murad, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini luar biasa. Udah Isya belum, Pak? Masih ada? Udah masuk. Oh ya, Isya dulu. Monggo silakan. Biasanya habis Isya dilanjut. Oh ya, sholat dulu, terus lanjut lagi. Sampai subuh dong. Ya. Monggo silakan. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tentang Khalid bin Walid. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Hah? Oh, jam 8 kurang ya? Enggak, kalau mau selesai sampai subuh juga bisa ya. Baik. Jadi karir pertama Khalid bin Walid adalah menjadi panglima dalam perang Mu'tah. Itu pun juga kalau bahasa kita apa ya? Kebetulan kali Pak ya, atau dia didaulat aja, bukan kemauan dia. Subhanallah. Dia tidak ingin jabatan itu ada pada dia, tapi karena memang dia yang ditunjuk, ya mau nggak mau. Nah, disinilah pelajaran bagi kita. Kita itu tidak boleh gerege minta jabatan. Apa gerege? Pokoknya gerege lah, ya nyari jabatan gitu loh dengan berbagai cara. Tapi kalau udah dikasih amanah, ambil. Ya, Khalid tuh nggak pernah minta lah jabatan panglima, nggak pernah, bahkan dia nolak, jangan berikan saya belum genap 3 bulan. Ambil, diambil lagi, maka dia amanah. Jadi umat Islam ini jangan gerege terhadap jabatan. Dan kalau udah dikasih, jalankan. Dan itu akhirnya Rasul mengatakan, jadi ketika perangnya di Mu'tah, Nabi menceritakan di Madinah. Menceritakan tentang 3 orang panglimanya yang gugur. Kemudian Nabi menyatakan, fa'akhadha sayfun min suyufillah. Kemudian bendera itu diambil oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Fafatahallahu minhu. Maka Allah berikan kemenangan melalui dia, yakni Khalid bin Walid. Maka begitu pulang ke Madinah, sahabat tahu ini bawa kemenangan. Maka penyair mengatakan, innal aqidata fi qulubi rijaliha min darratin aqwa wa alfi muhannadi. Sesungguhnya akidah yang sekecil debu, kalau dia menghunjam dalam hati pemiliknya, dia lebih kuat daripada 1000 pedang. Ingat, bahasa syairnya itu pakai muhannadi. 1000 pedang, pedangnya India Pak, pedang yang terkuat sekalipun, luar biasa. Kalau kita tahu tentang syair ini luar biasa. Dia pakai bahasa muhannadi, pedang yang dari India. 1000 pun akan kalah dengan akidah yang sekecil debu. Maka sejak itu Khalid diberikan amanah oleh Rasulullah untuk memimpin banyak pasukan sampai akhirnya menaklukkan Mekah. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah wafat, Khalid kemudian diangkat panglima lagi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menumpas nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Menumpas nabi palsu lagi yang bernama Aswad Al-Ansi. Menumpas orang-orang yang tidak mau bayar zakat agar mereka kembali bayar zakat. Memerangi lagi orang-orang yang murtad. Jadi Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang murtad. Kalau yang murtad 1 orang mungkin dibiarkan. Sekampung Pak murtad. Perangi. Ya, hanya karena mereka ngomong, Nabi kok mati. Sekampung terus murtad. Mereka, lu Nabi kok mati. Malaikat aja enggak gitu loh. Ya, mereka itu begitu. Akhirnya apa? Suruh kembali lagi kepada Islam, diperangi, akhirnya mereka masuk Islam lagi. Ya kalau 1 orang yang murtad ya masalah, sekampung Pak. Ya ini bahaya kalau sekampung, maka dikembalikan lagi kepada Islam. Begitu pula, jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, Umar sudah mulai protes kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kadang Khalid ini pedangnya terlalu ganas, terlalu cepat gitu loh. Maksudnya Khalid kadang lebih cepat membunuh sehingga orang mengucapkan la ilaha illallah pun kadang juga disikat juga. Alasannya, ya kenapa nggak dari awal bilang la ilaha illallah? Giliran udah perang lu ngomong la ilaha illallah, udah kadung gitu loh ya. Sering begitu Khalid. Bahkan ketika Nabi masih hidup, pernah 1 kaum kelompok Yahudi, Nabi bilang, kalau mereka sudah bersyahadat jangan diperangi. Maka Khalid menawarkan kepada Yahudi yang sudah dikepung, kalian bayar masuk Islam, nggak mau. Ya udah kalian bayar jizyah kepada kami, bayar peti tiap tahun 10% dari hasil
tanaman kalian. Nggak mau. Ya sudah berarti kita bertempur. Ayo perang. Begitu perang, ketuanya bilang asyhadu alla ilaha illallah. Wah, telat sudah disingkat sama Khalid. Nah itu Khalid itu akhirnya dimarahi sama Nabi. Wah Khalid, katanya orang sudah bersyahadat kamu tancap juga. Ya dia takut aja ya Rasulullah. Kenapa nggak dari awal syahadat? Dulu udah kepepet syahadat, sikat aja gitu. Tapi akhirnya Nabi bilang jangan begitu Khalid. Kalau udah bersyahadat jangan. Akhirnya apa? Khalid kenai sanksi, suruh bayar 100 ekor onta itu kepada keluarga orang syahadat. Baru syahadat doang meninggal gitu Pak. Ya. Keluarganya dapat 100 ekor onta itu. Sebagai ganti nyawa yang bersyahadat. Itu Islam tuh Pak. Nyawa seorang muslim setara dengan 100 ekor onta. Ya. Kalau 1 ekor onta itu 50 juta, 5 miliar Pak. Oh 7 turunan itu ya. Subhanallah, inilah Islam. Nah begitu pada masa Abu Bakar, mulai Umar tuh sering protes. Apa tidak sebaiknya Khalid ini diganti aja sama yang lain. Karena Khalid ini kadang lebih cepat pedangnya daripada ininya apa kalau bahasa maafnya gitu. Lebih cepat pedangnya daripada maafnya. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan mengganti panglima yang dulu digunakan oleh Rasulullah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, memimpin 2 tahun 2 bulan, Khalid tetap jadi panglima. Umar naik. Begitu Umar bin Khattab naik, Umar juga nggak ganti Khalid. Tetap dijadikan panglima. Umar memimpin sekitar 10 tahun. Nah kira-kira sudah 6 atau 7 tahun, baru Umar tuh punya keinginan untuk mengganti Khalid. Kenapa? Karena sudah mulai terjadi kultus individu kepada Khalid. Jadi pasukannya ini mulai ada kultus individu, pendewaan terhadap Khalid. Pokoknya kalau Khalid yang mimpin, kita pasti menang. Selain Khalid, kalah kita. Ya. Jadi udah ada seperti itu. Pokoknya kalau Khalid yang mimpin, pasti kita menang. Selain Khalid, kita pasti kalah. Udah mulai ada ucapan begitu. Dan mulai ini pasukannya ini mendewa-dewakan secara berlebihan. Kalau bahasa kita itu pendukungnya itu membabi buta, makanya kita nggak boleh membabi buta mendukung seseorang, nggak boleh. Giliran nanti seseorang itu gabung, ya kita kecewa. Gabung juga akhirnya, ngapain dulu sampai berdarah-darah, gitu ya. Maka jangan, silakan, tapi jangan berlebihan. Maka Umar melihat ada kultus individu yang terjadi pada pasukannya. Berikutnya, Khalid mulai senang dengan pujian. Ya wajar lah Pak, semua orang muji kok. Ya, sekarang sampean dipuji di media sosial. Oh, kira-kira kita gede kepala nggak? Bisa. Tapi Khalid itu masih menahan. Sampai akhirnya ada seorang penyair datang kepada Khalid. Engkau adalah panglima yang luar biasa. Tidak ada lembah, ngare, dan gunung kecuali kau taklukkan. Panglima tak terkalahkan. Panglima 3 dekade. Generasi Rasul, Abu Bakar dan Umar. Pujian itu ngalir aja dari penyair. Dari pujian itu, Khalid memberikannya berapa? 1000 dirham. Untuk penyair tuh. Nih 1000 dirham. Syair kamu bagus. Ya, dikasih 1000 dirham. Kalau 1 dirham itu, kalau uang kita misalnya 75.000, 1000 dirham berapa itu? Bisa 75 juta. Untuk sebuah syair, 75 juta. Gede Pak ya. Akhirnya dikasih ke Khalid. Itu kedengaran ke Umar. Bahwa Khalid telah memberikan seorang penyair 75 juta. Kalau bahasa kita. 1000 dirham. Kata Umar, yang diberikan oleh Khalid itu wajar sebenarnya. Karena itu harta dari harta dia sendiri. Tapi 1000 dirham itu terlalu mahal untuk sebuah syair, kata Umar. Nyawernya kebanyakan. Ya, nyawernya kebanyakan. Kata Umar terlalu mahal itu. 1000 dirham untuk sebuah syair. Khalid mulai senang pujian. Ya. Akhirnya ketika terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini makan berbulan-bulan, Pak. Makanya dalam perang Yarmuk itu ada panglima perang dari Romawi itu datang ke Khalid.
Nanya, kamu Khalid? Iya. Kamu yang dijuluki Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus? Iya, kata Khalid. Apa Allah menurunkan pedang langsung kepadamu? Enggak, kata Khalid. Apa Allah menurunkan pedang langsung dari langit dikasih ke Nabi terus dikasih ke kamu? Enggak juga. Ya pedang saya pedang biasa, pedang India. Lu terus kenapa kamu disebut Saifullah? Sebenarnya saya manusia biasa, kata Khalid. Pedang saya juga pedang biasa. Tapi Nabi mendoakan diriku agar Allah senantiasa membukakan kemenangan melalui diriku. Itu aja. Itu masuk Islam langsung, Pak. Jerjois namanya. Jerjois itu langsung masuk Islam. Ikut masuk Islam, diajari wudhu sama Khalid, kemudian suruh sholat 2 rakaat. Setelah itu ikut perang, mati. Kata Khalid, ini orang amalnya masih sedikit, tapi surga. Begitu kata Khalid. Terus pernah juga Khalid perang tanding. Jadi ada orang Romawi badannya gede, dia dijuluki 1000 kekuatan. Jadi satu orang kekuatannya 1000 orang. Gede badannya, kalau sekarang tuh Hulk gitulah ya. Duel sama Khalid, duel sama Khalid. Tapi kan Khalid dia gede, badannya gede gemuk gitu kan. Dia nggak lincah, tapi Khalid lincah. Maka Khalid berusaha naik ke atas kepalanya, ditancap sininya pakai pisau sama Khalid. Jatuh, Pak. Kabur tuh Romawi langsung, Pak. Kabur, duel. Khalid kecil itu lawan Romawi gede, tumbang. Kabur Romawi. Akhirnya dalam perang Yarmuk itu, ya, di saat gencar-gencarnya pertempuran, Umar kirim surat kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Khalid dipecat. Ya. Pertempuran Yarmuk itu karir Khalid terakhir. Sudah lebih dari 100 pertempuran lebih dipimpin langsung oleh Khalid dan menang semuanya. Yang terakhir adalah Yarmuk, pertempuran Yarmuk. Ketika perang di puncak pertempuran, datang utusan Umar mengatakan dari Amirul Mukminin. Dengan ini Khalid dipecat dari kedudukannya sebagai panglima perang, digantikan oleh sahabatku Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Surat diberikan kepada Abu Ubaidah. Begitu sampai, kata Abu Ubaidah, rahasiakan ini. Biarkan Khalid menyelesaikan pertempurannya. Subhanallah, Pak. Ini sahabat luar biasa, Pak. Kalau kita langsung dapat mandat, SK turun nih, SK turun tuh ganti gue, udah gantian. Ya, menang tenar gitu kan, udah mau menang kok, ya, menang tenar. Tapi Abu Ubaidah, Pak, kita harus sembunyikan ini. Biarkan Khalid menyelesaikan pertempurannya. Disimpan oleh Abu Ubaidah, Pak, disimpan. Begitu sudah menang, pertempuran selesai, tenang, 3 hari kemudian baru Abu Ubaidah datang. Khalid, ada surat dari Amirul Mukminin. Apa itu? Bacakan di depan prajurit. Dibacakan. Dari Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Khalid diturunkan dari jabatannya sebagai panglima perang. Dan digantikan oleh sahabatku Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Menang, dipecat. Yang ada kan orang menang naik jabatan, naik gaji gitu Pak ya. Khalid malah dipecat. Kenapa? Nanti Umar baru klarifikasi. Kata Khalid, nggak masalah kata Khalid. Kapan nih surat datang? 3 hari yang lalu. Loh, kenapa nggak dikasih tahu 3 hari yang lalu? Aku tidak ingin mematahkan ujung tombakmu. Gitu kata Abu Ubaidah. Saya tidak ingin mematahkan ujung tombakmu di saat engkau sudah berkecamuk dalam pertempuran dan sudah memenangkan pertempuran. Kalau bahasa kita itu tidak ingin tenar Abu Ubaidah. Kalau kita kan ingin tenar Pak ya. Wong kadang yang ngurusi Jakarta yang sekarang dibilang kerjaan orang dulu gitu kan. Kan begitu kan. Padahal penilaiannya 18 bulan terakhir. Bukan 5 tahun yang lalu. Gitu kan. Orang kadang numpang tenar gitu loh. Ya. Tapi Abu Ubaidah itu nggak mau numpang tenar. Biarkan Khalid menyelesaikan. Sehingga sejarah menyatakan pertempuran Yarmuk menang dipimpin Khalid bin Walid. Maka begitu Khalid membaca, kenapa tidak diserahkan? Aku tidak ingin mematahkan ujung tombakmu. Ini adalah perjuangan kita berdua. Bukan saya, bukan engkau Khalid. Kita bertempur karena Allah. Dipeluk sama Khalid.
Coba kalau ketika itu langsung dikasih, bisa berantakan Pak. Bisa berantakan, lagi anak bertempur, ganti gitu ya. Kalau bola sih gak apa-apa, ganti pemain. Ini Panglima ya, akhirnya dipeluk. Kemudian apa? Dicium itu kening Abu Ubaidah ibn Jarrah oleh Khalid. Dicium. Ya. Kenapa? Engkau mendahulukan perjuangan ketimbang jabatan. Itu Khalid. Wah, datang itu pasukan sama komandan-komandan peleton. Khalid, apa-apaan ini Umar? Engkau menang justru engkau dipecat. Apa maunya Umar? Kita berontak aja. Kita serang Umar, kita ambil kekuasaannya. Apa kata Khalid? Selama Khalid masih hidup, tidak ada pemberontakan terhadap Umar. Umar lebih tahu dengan apa yang dia lakukan. Umar lebih tahu dengan keputusannya. Demi Allah, siapa yang mau memberontak terhadap Umar, berhadapan dengan Khalid. Dipecat, dibela lo yang mencatat. Ya. Dibela. Nggak masalah bagi Khalid. Menjadi prajurit biasa atau panglima, saya bertempur karena Allah, bukan karena Umar. Khalid nih Pak. Kita nggak dipakai lagi bikin partai baru. Laku juga enggak kadang ya. Ini banyak kan. Ayo kita ambil suara partai yang padahal temennya sendiri. Ya, kan banyak muncul ada partai Gelora apa gitu ya. Kita ambil suaranya ini. Temennya sendiri. Ya. Khalid nggak begitu. Enggak. Saya tetap bertempur karena Allah. Sebagai prajurit atau sebagai panglima. Ini Khalid Umar. Akhirnya Umar klarifikasi. Dan begitu orang ribut, bahasa kita itu di WhatsApp, di medsos, rame semua. Umar nggak mau rakyatnya ribut. Dia langsung bikin jumpa pers di masjid, langsung Umar bicara. Kenapa saya pecat Khalid? Ada beberapa alasan kata Umar. Pertama, pasukannya dan orang-orang sudah banyak kultus individu terhadap Khalid. Mulai memuji Khalid berlebihan, mulai pendewaan terhadap Khalid. Bagaimana kalian menggantungkan kemenangan kalian kepada satu orang? Lalu kemana Allah? Itu kata Umar. Dan ini bahaya buat akidah kalian. Menghilangkan peran Allah dan di situ ada Khalid. Aku ingin menyelamatkan akidah umat Islam dan akidah Khalid. Begitu, Pak. Yang kedua, Khalid sudah mulai senang dengan pujian. Dan ini bahaya buat Khalid. Saya khawatir amal dia itu hilang karena dia mulai riya apa-apa. Tapi saya yakin Khalid tidak riya, kata Umar. Cuman 1000 dirham itu terlalu mahal buat sebuah syair pujian. Begitu. Yang ketiga, Khalid seringkali ambil keputusan sendiri di lapangan tanpa berkonsultasi dengan saya. Itu kata Umar. Ya. Ya namanya di lapangan dulu WhatsApp belum ada, Pak. Ya. Jadi apa yang harus diambil keputusan, ambil aja dulu. Walaupun itu kadang bertentangan dengan keputusan Umar. Kemudian Khalid mengatakan bahwa gubernur atau pemimpin setempat punya hak mengatur wilayahnya sendiri walaupun tidak konsultasi dengan khalifah. Ini bahaya, kata Umar. Jadi 4 alasan yang disampaikan oleh Umar. Maka semua sahabat paham. Ternyata Umar lebih tahu dengan keputusannya. Dan apa kata Khalid? Umar lebih tahu dengan keputusannya. Itulah sahabat, Pak. Masya Allah. Itulah sahabat. Akhirnya Khalid ini oleh Umar dijadikan gubernur di wilayah Kinisrin. Jadi ada satu kota di wilayah Romawi dekat Yarmuk. Itu ada satu kota namanya Kinisrin. Kotanya maju. Karena kotanya maju, ininya berlimpah, Pak. Hasil pajaknya berlimpah. Nah, Khalid itu main bagi-bagi aja itu. Hasil apa? Kalau bahasa kita hasil pajaknya itu main bagi-bagi aja ke rakyat, ya juga ke pejabatnya. Khalid tetap hidup sederhana gitu. Dia bagi-bagikan. Kata Umar, Khalid main bagi-bagi lagi, gak konsultasi. Dipecat lagi, Pak. Dipecat lagi Khalid. Begitu dipecat, protes lagi orang Kinisrin. Gimana Umar nih? Khalid membagikan kepada kita, buat kita makmur, dipecat. Ya. Apa kata Khalid? Umar lebih tahu. Huwa a'lam. Dia lebih tahu. Dan aku tuh sepupu Umar, saya tahu karakter Umar. Dia membuat keputusan itu bukan kedengkian kepada saya. Bukan kebencian kepada saya. Tapi kasih sayang kepada saya.
Khalid itu Pak, luar biasa. Dipecat, dia bilang karena sayang kepada saya. Coba kita dipecat. Pasti kita bilang, lu dengki sama gue. Tapi ini Khalid, karena Umar sayang sama saya. Akhirnya Khalid sakit. Setelah dipecat dari ini Kinisrin, dia sakit karena memang sudah terlalu lelah gitu ya. Sakit, dan ketika sakit, menjelang ajalnya, dia kemudian melantunkan sebuah syair. Ahin amalun lam tunan wa hawaiju lam tubda wa anfusun tamutu bihasaratiha kana yatamanna ayyamuta tahta dhilali suyuf walakin sya'allahu lahu ayyamuta 'alal firas. Ahin sayang, 1000 kali sayang. Amalun lam tunal, keinginanku belum tersampaikan. Wa hawaiju lam tubda, cita-citaku belum kesampaian, kata Khalid. Wa anfusun tamutu bihasaratiha, dan jiwa ini mati dengan membawa penyesalannya. Karena yatamanna ayyamuta tahta dhilali suyuf, jiwa ini ingin mati ketika dia berada di bawah naungan pedangnya. Ketika waktu jihad fisabilillah, jadi dia ingin mati syahid, Pak. Walakin sya'allahu lahu ayyamuta 'alal firas. Tapi ternyata Allah mentakdirkan saya harus mati di atas tempat tidurku. Nangis Khalid. Memimpin 100 pertempuran lebih di barisan pertama, gak mati-mati. Pingin syahid, gak syahid. Tapi justru meninggal di tempat tidur. Itu yang buat dia menangis. Dan ketika ajalnya hampir tiba, dia mengucapkan syahadat, ya, dan kemudian dia menyatakan, la'allallaha ayyaj'alani minasyuhada. Semoga Allah menjadikan aku termasuk orang yang mati syahid. La ilaha illallah. Ingin mati syahid. Kita kadang nggak pernah punya keinginan mati syahid. Tapi Khalid, dia menyatakan la'allallaha ayyaj'alani minasyuhada. Semoga Allah menjadikan aku termasuk orang yang mati syahid. Begitu Khalid wafat, apa kata sahabat? Khalid syahidan, insya Allah Khalid mati syahid. Kemudian seorang sahabat membacakan hadis Nabi, man talaba syahada bihaq, siapa yang memohon kepada Allah untuk bisa mati syahid dengan sebenar-benarnya dia mohon, ja'alallahu ayyamuta syahidan, maka Allah akan menjadikannya mati syahid, wa in kana mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi walaupun mati di atas tempat tidur tapi punya niat mati syahid, Allah jadikan dia mati syahid. Maka begitu sahabat memandikan, mereka cerita, aku dapati pada tubuh Khalid lebih dari 300 bekas sayatan pedang dan panah di sekujur tubuhnya. Itu Khalid bin Walid. Begitu Khalid meninggal dunia di kota Homs, ya, di kota Homs sekarang yang di Suriah itu, di kota Homs, meninggal, sampai berita kepada Umar. Nangis itu. Umar nangis sampai terduduk itu nangisnya. Kata Umar, aku punya niat untuk mengembalikan jabatan Khalid. Tapi rupanya Allah berkehendak hal lain. Jadi Umar punya niat untuk menjadikannya panglima kembali. Aku berniat untuk mengembalikan jabatan Khalid. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Demi Allah, kata Umar, setelah ini tidak ada wanita yang bisa melahirkan seperti Khalid bin Walid. Begitu. Demi Allah, setelah ini tidak ada wanita yang melahirkan orang seperti Khalid bin Walid. Itu apa ya? Kalau bahasa kita itu penyesalannya Umar gitu, Pak. Tapi itulah Khalid, tidak dendam kepada Umar. Akhirnya apa kata Umar? Rahimallahu Khalidan. Semoga Allah merahmati Khalid bin Walid. Demi Allah, aku tidak pernah dengki kepadanya. Tidak pernah benci kepadanya. Karena dia adalah sepupuku dari jalur ibu. Itu Umar. Inilah pemimpin muslim yang sepertinya berseberangan, tapi mereka penuh dengan kasih sayang. Bahkan mereka bersaudara dari jalur ibunya. Itulah Khalid bin Walid. Semoga Allah hadirkan di antara kita orang-orang seperti Khalid bin Walid, seperti Umar bin Khattab, agar negeri ini bisa kembali meraih kejayaannya, meraih muruahnya, kehormatannya.
harus kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah menghadirkan di negeri ini orang-orang yang seperti Khalid bin Walid dan seperti Umar bin Khattab. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.